Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Tentu pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya dilimpahkan kepada kita semua. Kemudian kita bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara sekalian, di antara keajaiban jiwa adalah terdiri dari kombinasi kemuliaan dan kehinaan. Kemudian sifat wara, hati-hati dalam hidup, dan watak permisif. Kemudian ada juga keteguhan dan kedunguan, kecerdasan dan kebodohan, ketakutan dan keberanian, kesadaran dan penyimpangan, kesalahan dan kebenaran, bahkan kesombongan dan kerendahan hati. Setiap jiwa percaya dengan struktur manusia ini sejak awal. Tetapi ia menyangkal setengahnya yang buruk dari tindakan dirinya. Lalu alasannya karena jiwa menolak dengan angkuh untuk menjelaskan kekurangan kepada dirinya sendiri. Adapun penjelasan tentang asal usul penciptaan manusia dengan kekurangan tersebut tidak hanya untuk dirinya sendiri saja, tetapi untuk semua orang, dan dia adalah merupakan bagian dari mereka. Maka dari mana asal manusia itu? Dari tindakan individu kah? Atau dan mengapa mereka saling melempar buah yang telah mereka tanam? Lalu siapapun yang menemukan penyakit menyesatkan yang cepat bersarang di dalam dirinya, maka sungguh dia telah menang dan mengetahui kebenaran. Pandangan umum atas sejumlah harta lebih banyak menyebabkan kejahatan daripada harta yang terbatas dan dibagi. Maka saudara-saudara sekalian, hal terbaik yang diminta dari jiwa pada awalnya adalah pengakuan terhadap kebenaran yang merupakan mengakuinya bagi dirinya sendiri saja dan tidak mengizinkan kebenaran untuk dicabut dari dirinya setelah ada pengklarifikasian bagi dirinya. Karena takut untuk mengakui bahwa ada kebenaran yang terpatri dalam kehidupan dunia ini, mungkin kebenaran telah kembali dan tidak akan terwujud ke dalam jiwa seperti sebelumnya. Lalu kita melihat seseorang menentang kebenaran karena sombong, menolak kebenaran, dan meremehkan orang lain. Kemudian termasuk penentangan terhadap dirinya sendiri tanpa sadar. Inilah jiwa. Karena itu kebenaran terungkap kepada kaum Nabi Ibrahim. Misalnya kita melihat Ibrahim AS sesaat setelah dia menghancurkan berhala-berhala mereka yang dibuat, diantaranya ketim kreaturnya adalah ayahnya Ibrahim. Lalu mereka menanyakan kepada Ibrahim, siapa pelakunya? Siapa penghancur patung-patung itu? Lalu Ibrahim mengatakan bahwa sesungguhnya atau sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka bertakwa. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kenapa? Karena Ibrahim setelah menghancurkan patung-patung kecil itu, lalu dia menyisakan satu patung besar. Dan kapak yang dia gunakan untuk menghancurkan patung-patung kecil itu dia kalungkan
diletakkan di leher, atau dikalungkan ke patung besar itu. Begitu kaumnya datang kepadanya, lalu kaumnya bertanya kepada Ibrahim. Maka Ibrahim mengatakan bahwa tanyakan kepada patung yang besar itu. Tanyakan kepada patung yang besar itu. Dan di sini peran-peran pemikiran, peran-peran logik yang menjadi sarana yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mengusung dan bergerak di dunia menasihat masyarakat. Lalu ketika Nabi Ibrahim menyuruh kaumnya untuk bertanya kepada patung besar itu, tetapi lalu kemudian mereka kembali sadar dan berkata bahwa mungkinkah patung yang menghancurkannya. Ketika disuruh bertanya kepada patung itu, maka kaumnya mengatakan bahwa bagaimana mungkin kami bertanya kepada patung itu sementara dia tidak bisa bicara. Jadi kaum Nabi Ibrahim ini begitu berdialog dengan Ibrahim, dan kemudian Ibrahim menyuruh mereka untuk bertanya kepada patung yang besar itu, maka mereka kembali tersadarkan bahwa mana mungkin kita bisa bertanya kepada patung yang besar itu. Ini menunjukkan bahwa betapa nilai-nilai kebenaran yang dijunjung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah merupakan perkara yang memang benar-benar harus dijadikan sebagai contoh dan landasan dalam kita menyampaikan nilai-nilai kebenaran di tengah-tengah masyarakat. Maka ketika mereka melihat bahwa konsekuensi kebenaran itu terlalu banyak, yakni berbuat atau tidak berbuat, maka mereka meninggalkan kebenaran yang telah mereka akui sesaat yang lalu. Ketika mereka berdialog dengan Ibrahim, maka mereka mengakui bahwa Ibrahim adalah memiliki nilai-nilai kebenaran. Bahkan mereka mengubah argumen-argumen mereka. Kita melihat sebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dari sambungan ayat tadi itu, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Allah menjelaskan tentang ini ketika mereka memiliki kesadaran bahwa sebenarnya Ibrahim memiliki nilai-nilai kebenaran itu, maka mereka mengatakan bahwa engkau pasti tahu, wahai Ibrahim, bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Laqad alimta ma haula'i yantiqun. Berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Jadi mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim bahwa kamu pasti tahu bahwa berhala itu tidak bisa bicara. Bagaimana mungkin dia bisa menjawab siapa yang menghancurkan patung-patung kecil yang sesungguhnya telah dihancurkan oleh Ibrahim tadi. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 63 itu menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim menyuruh kepada mereka, tanyakan kepada patung yang besar itu. Tanyakan kepada patung yang besar itu jika dia dapat berbicara. Maka saudara-saudara sekalian, inilah perkara penting yang menjadi perbincangan di dalam jiwa, hati, dan pikiran sebelum menyapa orang lain, bahwa sesungguhnya kita harus memperbaiki cara pandang kita, pola berpikir kita terhadap
fenomena yang terjadi, dan bahkan bagaimana kita menggunakan pikiran, akal kita, hati kita ini untuk mengakui nilai kebenaran dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bagaimana agar supaya kita dapat konsisten dan istiqamah di atas nilai-nilai kebenaran itu. Nilai kebenaran itu. Saudara sekalian, kajian kita singkat ini kita cukupkan, akan kita lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.